Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung pada video e-learning pelatihan penentuan prioritisasi keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. Perkenalkan, saya Ridho Matahari Ikhwan, pengampu mata pelatihan kriteria prioritisasi rencana dan program. Selamat belajar. Mata pelatihan kriteria prioritisasi rencana dan program memberikan pemahaman kepada ibu dan bapak sekalian mengenai kriteria penentuan prioritisasi untuk rencana dan program keterpaduan pembangunan infrastruktur untuk pengembangan wilayah. Setelah mengikuti pelatihan ini, ibu dan bapak diharapkan 1. Dapat memahami pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR. Yang kedua, dapat menentukan kondisi penentu penerapan kriteria. Ketiga, dapat mengaplikasikan kriteria penentu prioritisasi. Dan yang keempat adalah dapat mengaplikasikan kriteria penentu keterpaduan program infrastruktur. Bapak dan Ibu sekalian, materi pokok yang akan disampaikan pada mata pelatihan ini adalah: pertama, pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah. Kedua, kondisi penentu penerapan kriteria. Ketiga, kriteria penentu prioritisasi. Dan keempat, kriteria keterpaduan program infrastruktur. Untuk mempermudah ibu dan bapak dalam mempelajari mata pelatihan kriteria prioritisasi rencana dan program, ibu dan bapak dapat mengunduh materi berupa modul pelatihan dan bahan tayang pada platform e-pelatihan yang telah disediakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM secara internet. Baiklah, untuk materi pertama, kita akan mempelajari tentang pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah. Materi ini akan berfokus pada menentukan arah pembangunan infrastruktur wilayah dengan pengembangan wilayah. Indonesia pada tahun 2017-2018 menempati ranking ke-52 untuk Indeks Daya Saing Infrastruktur Indonesia dan ranking ke-36 untuk Indeks Daya Saing Global. Hal ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Singapura, Malaysia, Thailand itu adalah negara-negara yang berada di atas ranking di Indonesia. Tetapi kita memang masih unggul terhadap negara seperti Vietnam dan Filipina. Pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pengembangan infrastruktur wilayah berupaya untuk meningkatkan daya saing global, daya saing infrastruktur melalui penanganan isu-isu strategis kewilayahan. Isu-isu strategis kewilayahan di Indonesia untuk tahun-tahun ke depan 2020-2024 seperti penurunan ketimpangan antar wilayah, pengelolaan urbanisasi, penguatan pusat pertumbuhan wilayah, efisiensi pemanfaatan ruang, dan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar serta peningkatan daya saing daerah. Ibu dan Bapak, karakteristik perkembangan wilayah terbagi atas 3. Ada wilayah maju, wilayah menengah, wilayah tertinggal. Strategi untuk menangani setiap karakteristik pengembangan wilayah tersebut sebagai berikut. Untuk wilayah maju, percepatan pembangunan melalui kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan strategis pariwisata nasional, maupun pengembangan pusat kegiatan nasional. Untuk wilayah menengah, pengembangan pusat-pusat kegiatan wilayah dan lokal, PKW dan PKL. Untuk wilayah tertinggal, pengembangan daerah tertinggal, terdepan, terluar, terbelakang. Untuk skala Kementerian PUPR, pendekatan pembangunan infrastruktur PUPR difokuskan pada 35 wilayah pengembangan strategis atau WPS yang mencakup 97 kawasan strategis dan berkesinambungan dengan prioritas-prioritas nasional.
Wilayah pengembangan strategis mempunyai output adalah Master Plan atau MP dan DP atau Development Plan. Master Plan berskala 20 tahun, DP berskala 5 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, penerapan kriteria untuk prioritas program kegiatan pengembangan wilayah antara lain adalah 1. Untuk mencari wilayah pengembangan strategis prioritas. 2. Untuk mencari kawasan prioritas dalam wilayah pengembangan strategis. Apakah itu perkotaan atau kawasan strategis prioritas. Ketiga, area inkubasi yang diprioritaskan. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Kita akan mempelajari tentang kondisi penentu kriteria. Ibu dan Bapak sekalian, dalam penyusunan kegiatan prioritas, alur pikir yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, dokumen perencanaan atau dokumen pembangunan seperti RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJMN, Rencana Program Jangka Menengah Nasional. Juga ada RTRWN, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, ada RTR Pulau, Rencana Tata Ruang Pulau, juga rencana-rencana sektoral yang telah dibuat. Yang kedua, integrasi Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau atau Kepulauan. Yang ketiga, dari hasil integrasi tersebut akan menghasilkan keluaran seperti profil infrastruktur PUPR di pulau dan kepulauan, kebutuhan infrastruktur PUPR jangka menengah, jangka panjang, serta arah kebijakan dan strategi pengembangan infrastruktur PUPR, dan program prioritas infrastruktur PUPR jangka menengah dan jangka panjang. Keempat, dari hasil keseluruhan tersebut, maka didapat program jangka pendek dan program tahunan dengan melihat kriteria yang kita sebut readiness kriteria, fungsi, volume, lokasi, waktu, biaya, dan kewenangan. Selain itu, dalam alur pikir pengembangan penentuan program prioritas yang harus diperhatikan adalah: pertama, kebijakan pembangunan dan arah program. Kedua, kriteria penentuan prioritisasi. Ketiga, dari hasil kriteria penentuan prioritisasi menghasilkan keterpaduan rencana 20 dan 5 tahun untuk wilayah pengembangan strategis, keterpaduan rencana 20 dan 5 tahun untuk kawasan pengembangan prioritas, dan keterpaduan antar wilayah pengembangan strategis dalam pulau dan nasional untuk rentang waktu 20 dan 5 tahun. Yang keempat, setelah keterpaduan rencana didapat, hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan penganggaran dan skema pembiayaan. Perlu model optimalisasi, kemudian dihasilkan daftar program prioritas 5 tahun yang terpadu, kemudian program 3 tahun, dan program 1 tahunan. Ibu dan Bapak sekalian, kita sampai ke materi yang ketiga. Kita akan mempelajari mengenai kriteria penentuan prioritisasi. Ibu dan Bapak sekalian, kriteria penentuan prioritisasi dibagi atas 4. Pertama adalah kriteria ekonomi, kedua kriteria sosial budaya, ketiga kriteria lingkungan, keempat kriteria pertahanan dan keamanan. Kita jelaskan satu persatu sekarang ini. Pertama mengenai kriteria ekonomi. Kriteria ekonomi dalam penentuan prioritisasi terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDRB. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhirnya yang diperoleh dari seluruh unit ekonomi satu wilayah. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan yang diterima masing-masing penduduk. Diperoleh dengan membagi pendapatan regional atau produk regional neto dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ibu dan Bapak sekalian, Indonesia pada tahun 2017 pendapatan per kapitanya diperkirakan berkisar antara $3.600 Amerika Serikat sampai 4.200. Ketiga, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang
dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Keempat, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kita lihat adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut data Biro Pusat Statistik pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka Indonesia menurut daerah adalah 5,34%. Kelima adalah pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek dari perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Keenam, lembaga keuangan, bank atau non-bank. Lembaga keuangan merupakan semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Kriteria berikutnya adalah kriteria sosial budaya. Kriteria sosial budaya dalam penentuan prioritisasi terdiri dari beberapa aspek. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses yang memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Fokus pembangunan suatu negara adalah manusia sebagai aset negara yang sangat berharga. Berdasarkan data tahun 2017, Indonesia memiliki IPM sebesar 70,81, yang berarti nilai IPM-nya termasuk dalam kategori tinggi. Yang kedua adalah tingkat kemiskinan. Kemiskinan dibagi atas dua hal, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Untuk kemiskinan absolut dapat diukur dengan angka atau head count tentang seberapa banyak orang yang berada di bawah garis kemiskinan absolut. Sedang untuk kemiskinan relatif adalah suatu kondisi perbandingan antara kelompok penghasilan dalam masyarakat. Selanjutnya ketiga adalah koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar dari angka 0 atau pemerataan sempurna sehingga angka 1, yaitu ketimpangan sempurna. Selanjutnya kriteria ketiga mengenai lingkungan. Kriteria lingkungan dalam penentuan prioritisasi terdiri dari 1. Emisi karbon, gas rumah kaca atau perubahan iklim. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, memberdayakan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kemajuan Indonesia, merupakan kegiatan-kegiatan yang mendukung penurunan emisi karbon atau gas rumah kaca yang perlu lebih diprioritisasikan. Kedua, daya dukung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk dan makhluk hidup lainnya. Daya dukung lingkungan di Indonesia, khususnya Pulau Jawa dan Pulau Bali, termasuk dalam kategori defisit. Ketiga adalah kebencanaan. Kebencanaan terbagi dalam beberapa indeks. Yang pertama adalah indeks kawasan rawan bencana potensial. Kedua, indeks kawasan rawan bencana aktual. Ketiga, indeks potensi kerusakan di kawasan rawan bencana. Selanjutnya, keempat adalah kriteria pertahanan dan keamanan. Kriteria pertahanan dan keamanan dalam prioritisasi terdiri dari: pertama adalah perbatasan darat, kedua adalah pulau-pulau terluar. Kondisi dan permasalahan kawasan perbatasan dan pulau terluar dalam RPJPN 2005-2025 terdiri dari 1. Kondisi daerah, 2. Kondisi pembangunan infrastruktur, 3. Kondisi wilayah, dan 4 adalah tata ruangnya serta kondisi pertahanan dan keamanan. Untuk arahan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau terluar dalam RPJPN 2005-2025 dapat ditempuh melalui 3 dari 8 misi pembangunan nasional, yaitu: pertama, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Kedua,
mewujudkan pemerataan dan pembangunan serta berkeadilan. Ketiga, mewujudkan Indonesia asri dan lestari, mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Ibu dan Bapak sekalian, baiklah, untuk materi yang keempat, kita akan mempelajari tentang kriteria keterpaduan program infrastruktur. Untuk mencapai keterpaduan infrastruktur PUPR ada 3 hal yang harus terpenuhi. 1. Keterpaduan perencanaan. 2. Keterpaduan dan sinkronisasi program. Yang ketiga adalah keterpaduan dalam pelaksanaan. Ketiga indikator tersebut memiliki bobot dan subindikator, antara lain sebagai berikut. Indikator pertama yaitu keterpaduan perencanaan dengan bobot 0,53. Indikator pertama memiliki subindikator yang terdiri dari: pertama, terpadu dalam wilayah pengembangan strategis. Yang kedua, terpadu di dalam kawasan atau antar kawasan di dalam wilayah pengembangan strategis. Ketiga, terpadu antar wilayah pengembangan strategis. Indikator kedua yaitu kesinkronan program dengan bobot 0,32. Indikator kedua memiliki subindikator yaitu: 1. Jenis fungsi pengembangan. 2. Dukungan fungsi. Ketiga, lokasi yang memerlukan dukungan. Keempat, besarnya dukungan. Kelima, tahun dukungan itu diberikan. Keenam, kesiapan pembangunan dukungan fungsi. Dan ketujuh, biaya dukungan tersebut. Indikator ketiga yaitu keterpaduan pelaksanaan dengan bobot 0,15. Indikator ketiga memiliki subindikator: pertama, kesesuaian waktu pelaksanaan. Kedua, kesesuaian besaran yang dilaksanakan. Ketiga, kesesuaian kualitas pelaksanaan. Bapak dan Ibu, demikian penyampaian materi pelatihan kriteria prioritisasi, rencana, dan program. Terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.